Berjumpa lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas tentang input-output pada C++. Ini sangat penting untuk pemrograman C++. Operasi pada C++, operasi input-output pada C++ itu menggunakan konsep stream atau aliran. Stream adalah urutan byte atau aliran data. Nah, ini ya, biar kita tahu sedikit tentang konsepnya. Nah, ini ada dua, yaitu output. Aliran itu ada output, ada input. Jika byte mengalir dari memori utama ke perangkat seperti printer, layar tampilan, atau mengalir ke koneksi jaringan, itu disebut sebagai operasi output. Jadi dari memori utama keluar menuju ke perangkat ini. Demikian juga sebaliknya, jika byte itu mengalir dari perangkat seperti keyboard, layar sentuh, atau koneksi jaringan, mouse, dan lain-lain menuju ke memori utama disebut sebagai operasi input. Ya, ini pasti sudah paham ya. Jadi ada patokannya itu dari memori utama. Dari memori utama keluar itu disebut output. Kemudian byte menuju ke memori utama disebut dengan input. Simpelnya seperti itu ya. Untuk lebih detailnya mungkin kalian bisa baca di, teman-teman bisa baca di internet. Oke, karena kita belajar pemrograman tentu akan bertanya ya. Nah, library atau header yang mana sih yang berperan dalam operasi input output di C++? Nah, di sini ada 3. Itu ada IO stream, IO manip, head stream. Nah, yang IO stream ini pada video sebelumnya sudah berapa kali dipakai ya, selalu dipakai ya. Karena di sini kita membuat contoh cout, pasti menggunakan IO stream. Nah, bukan cout aja, jadi ada cin, cr. Nah, ini semuanya masing-masing berhubungan dengan keluaran standar. Kalau CR ini untuk menampilkan error. Kemudian IO manip itu digunakan untuk mendeklarasikan layanan yang berguna untuk menjalankan IO yang diformat. Jadi di sini untuk memformat. Contohnya set precision, set way. Nanti untuk jelasnya kita ada contoh di bawah selanjutnya ya. Kemudian F stream, seperti namanya ada huruf F, ini artinya file stream, digunakan untuk mendeklarasikan layanan untuk pemrosesan file. Seperti itu. Jadi ini sengaja saya buat ringkasannya ya. Mungkin ini belum maksimal ya, tapi setidaknya kalian punya bayangan bahwa apa sih gunanya F stream. Kalau untuk membuat file, mengedit file, menghapus file itu apa yang dipakai. Kemudian untuk memformat tampilan, apa yang dipakai. Menerima inputan itu apa yang dipakai. Jadi sudah jelas sampai sini ya. Oke, kita mulai dari IO stream. Nah, ini ada output stream, cout. Jadi ini sudah pernah kita pakai sebelumnya. Ini biasanya digunakan dengan operator seperti ini, insertion operator. Panah-panahnya ke kiri ya. Ya, ini contohnya. Ini sudah ada di video saya sebelumnya. Jadi contohnya misalnya char tema. Ini array ya, belajar output standar. Maka cout isi variabel tema ini string biasa, ini tema ya. Kemudian maka outputnya akan menjadi seperti ini. Jadi pertama membuat variabel char, kemudian cetak ke layar atau tampilkan ke layar cout, ini teks biasa,
Kemudian ini variabel disambung dengan variabel. Kemudian ini membuat garis baru. Maka outputnya seperti ini. Nah, kemudian ini sudah ada di video sebelumnya ya. Jadi nanti saya tidak usah bahas ini lagi. Kemudian input stream standar yaitu cin, ya, input. Cin adalah objek kelas iStream yang terhubung dengan perangkat input standar dari keyboard misalnya. Contohnya seperti ini. Kita buat dulu variabelnya int pin. Maka cout masukkan pin. Jadi di layar itu muncul masukkan pin, tampilkan di konsol. Kemudian pin, cin pin. Nah, nanti ini akan kedip-kedip nih, minta masukan. Nah, masukan apa yang kita input dari keyboard itulah yang akan dimasukkan ke variabel pin. Nah, kemudian kita cetak pin Anda adalah seperti ini. Nah, outputnya akan muncul masukkan pin. Kita masukkan 121212. Maka pin Anda adalah seperti ini. Kemudian end line standar. Nah, kalau sebelumnya membuat baris baru saya menggunakan seperti ini. Nah, ternyata di library iostream ada namanya ENDL. Digunakan untuk membuat baris baru. Contohnya seperti ini. Belajar C++ tingkat dasar. Garis baru. Kemudian Anda pasti bisa. Garis baru. Selesai garis baru. Nah, contohnya outputnya akan menjadi seperti ini. Jadi inilah 3 buah iostream. Masih ada yang lain ya. Cuman di sini saya bahas 3 aja. Bahas header io-manip. io-manip ini adalah library dalam C++ yang membantu kita untuk memformat output. Nah, fungsi-fungsinya itu ada mereset flag, mengatur karakter isian, mengatur presisi, mendapatkan tanggal dan waktu, dan lain-lain. Di sini saya akan bahas beberapa aja, yaitu 2 aja, yaitu set presisi dan set lead. Oke, kita mulai dari mengatur presisi. Untuk mengatur tingkat keakuratan atau kepresisian nilai variabel. Fungsi daripada set precision ini. Nah, fungsinya itu seperti ini. Contohnya seperti ini. Kita buat variabel num 3.145 bla 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 bla. Nah, kalau dicetak ini akan menampilkan aslinya. Maksud saya, dia akan menampilkan format standarnya sebelum diformat. Kemudian saya akan membuat tampilan berikutnya, yaitu presisi di set menggunakan set precision 4. Kemudian saya tampilkan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Di sini kan tulisannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 digit di belakang koma ya, titik ya. Tapi di standarnya itu akan ditampilkan hanya 5, 1, 4, 5, 8, 6. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini, 7 ini dibulatkan menjadi 6 di sini, ke depannya. Nah, sekarang kalau saya set 4, seperti ini, maka dia akan menjadi 146. 4 itu dihitung dengan titiknya ini. Jadi di sini defaultnya adalah 6. Kemudian mengatur lebar karakter. Mungkin kita pernah mengalami ya, seperti di kasir misalnya itu, untuk total tagihan misalnya, totalnya ya, setelah orang belanja, beli ini beli itu, pajak sekian, total sekian, kan gitu. Nah, lebarnya itu supaya pasti sekian lebar karakternya ya, supaya tidak melebihi dari kolomnya atau tampilan di layar, maka kita perlu mengeset lebarnya
Di C++ menggunakan setWay. Fungsinya seperti ini. Contoh programnya seperti ini. Jadi ini harus tampilkan I/O manit. Di sini juga selalu tampilkan ini. Kalau tanpa ini ya tidak bisa ya. Kalau ini dijalankan, maka dia akan menjadi seperti ini. Sebelum menggunakan fungsi setWay, ini contohnya, ini dicetak, jadilah seperti ini. Letak kiri, lebarnya tidak pasti ya, berbeda-beda. Kemudian setelah setel output menjadi 10 karakter, maka kita menggunakan perintah setWay, maka baris berikutnya akan menjadi 10. Seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini ada 4 harusnya. Header HepStream ini berguna untuk melakukan operasi file seperti membuat file, membuka file, menulis file. Kita deklarasikan variabel file baru. Tipenya adalah upstream. Kemudian file baru open. Membuat, nih buka file, kalau belum ada, buat baru. Kita akan buat baru kalau belum ada. File baru. Nah, ini di membuat file, membuat kalimat atau menulis teks ke file baru. Kemudian di close tutup file. Nah, program di atas ini kalau dijalankan dia akan membuat file baru. Oke. Sekarang mari kita coba satu persatu. Kita mulai dari, nah saya sudah membuat ini ya contoh programnya, ya ini. Ini contoh daripada contoh operasi input. Nah, sekarang kita jalankan, kita compile ini, terminal. Kita compile dulu, kita jalankan, clear, titik, ini, latihan input. Nah, input panjang, misalnya panjangnya 12, lebarnya 4, maka luasnya menjadi 48. Oke, saya akan jelaskan sekarang. Nah, di sini input panjang, ini mencetak layar. Ini input panjang. Saya ketikkan cin, ini akan meminta inputan. Dan inputan ini masukkan ke variabel panjang. Jadi apa yang kita input dimasukkan ke variabel panjang. Kemudian sekarang minta lagi input lebar. Saya tulis input lebar. Masukkan ke variabel lebar. Kemudian di sini saya cetak luas. Di sini saya kalikan panjang kali lebar. Nah, misalnya saya ingin ubah nih, masukkan panjang, segi 4, masukkan panjang, atau saya lebih anunya berapa panjangnya, segi 4. Kemudian saya berapa lebar segi 4. Saya kasih keterangan misalnya program sederhana menghitung luas segi 4 dengan rumus panjang kali lebar. Nah, ini seperti itu. Berapa panjang segi 4? Tanda tanya. Berapa lebar segi 4? Tanda tanya. Maka luas segi 4 adalah panjang kali lebar.
Sekarang kita compile, kita jalankan, clear dulu. Latihan input, enter. Nah, berapa panjang segi 4? Misalnya 8. Berapa lebar segi 4? 3. Maka luas segi 4 adalah 24. Oke, sekarang saya hitung keliling, hitung luas. Kita tambahkan hitung keliling dengan rumus dengan rumus misalnya kita ini hitung keliling lingkaran keliling segi 4 dengan rumus 2 kali panjang plus 2 kali lebar. Maka kita buat misalnya integer luas sama dengan 2 kali panjang di atas plus, kita buat variabel dulu baru kali 2 kali lebar. Nah itu keliling, integer keliling. Nah sekarang kita cetak code keliling segi panjang adalah kedua. Di sini tambahkan itu adalah keliling NDR. Keliling segi panjang adalah segi 4. Segi panjang segi 4 adalah seperti itu. Sekarang coba kita compile, perhatikan di bawah ini. Saya compile, saya sudah compile. Saya lanjutkan dengan, jadi file source code latihan input CPP ini di compile menjadi latihan input, ini hasilnya. Maka menjalankannya adalah titik garis miring, artinya di folder yang sekarang latihan input. Berapa panjang segi 4? 20, misalnya 120 panjangnya. Berapa lebarnya? Itu adalah, supaya gampang kita menghitungnya, 100. Maka luas segi 4 adalah 120 kali 100, 1000, 12.000. Kelilingnya 120 tambah 120, 240 tambah 200, jadinya 440. Ya, itu contoh input. Sekarang kita mencoba latihan NDL ini sudah sudah tadi ya. Jadi NDL itu membuat baris baru. Saya tidak usah lanjutkan. Kemudian kita mencoba latihan memformat tampilan. Presisi ya, presisi. Jadi di sini angka ini, angkomanya banyak ini, kita tampilkan dulu dengan tampilan normal tanpa kita set presisinya. Kemudian di sini kita set presisinya ke 4 dan apakah hasilnya. Sekarang kita compile. Saya compile. Saya jalankan. Clear dulu layarnya. Cara menjalankannya titik garis miring itu, ini nama filenya, saya terus pilih yang lain biar io manit 1 ini ya, io manit 1, io manit 1. Nah, clear dulu. Ya. Nah, presisi sebelum menggunakan fungsi io manit. Jadi dicetaknya 3, 1, 4, 5, 8, 6. Ini 1, 2, 3, 4,
Ada 5 titik, 5 digit di belakang titik ini ya. 5 digit di belakang koma. Nah, ini kan jumlahnya kalau nggak salah 12 ini ya. Nah, karena dia di sini 5 digit, jadi defaultnya itu 5 digit ya. 1, 2, 3, 4, 5. 7 ini dibulatkan jadi 6, sehingga seperti ini. Kemudian kita setting di sini set precision 4 menjadilah 4 dengan titiknya 1, 4, 6. Karena angka 8 ini dibulatkan jadi 6. Oke, sekarang kita ubah menjadi presisinya menjadi misalnya lebih dari ini ya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 6 ya. Ini kita jadikan 8 misalnya gitu ya. Nah, jadikan 7 lah. 1 digit lagi nambah. Jadi 7. Set 7. 7 dengan titiknya ya. Sehingga kita compile. Saya compile lagi. Kemudian saya jalankan. Saya hapus dulu. Clear layar biar enak dilihat. Nah, ini dia. Setelah di set precision 7, maka dia akan tampil 6 digit, 7 dengan titiknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angka 7. Angka 1 ini kurang dari setengah, maka dia dibawa ke bawah. Sehingga tampilnya seperti ini. Nah, kalau misalnya ingin dia menjadi 8, kita cukup setting 5 saja. Maka kita jalankan, kita compile dulu, kita jalankan, maka dia akan menjadi ya. Nah, ini yang tadi. Nah, sekarang jadi ini sebelum diganti angka 5 jadi 7 ya, angka 1 jadi 7, 1 jadi 5 ya. Maka dia akan jadi seperti ini. Oke, angka 5 ini jadi tadi angka 1 di sini, coba kita lihat. Nah, tadi angka 1 ini kan. Ketika dia angka 1, dia akan menjadi 857. Setelah saya ganti jadi angka 5, maka dia menjadi 145858. Jadi dia dibulatkan ke atas. Oke, itu contoh dari set precision. Kemudian contoh berikutnya adalah set width. Set width ini. Jadi set W ya, untuk mengatur lebar karakter. Kita jalankan, coba kita compile dulu. Kemudian kita jalankan. Ini adalah IO net 1, 2, IO manip 2. Nah, sebelum menggunakan fungsi set W, tampilannya seperti ini. 225 ke depan ya. Nah, kemudian setel menjadi 10 karakter. Menjadi seperti ini. Oke, supaya lebih pastinya saya coba buat 10 karakter ya. Contohnya supaya ini benar nggak 10 karakter. Oke. Sekarang saya cetak di sini. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Oke ya. Kita jalankan. Compile dulu. Kemudian kita jalankan. Nah, ini dia. Nah, ini yang tanpa menggunakan set W. Nah, di sini menggunakan set W, dia akan lebarnya 10 di sini. Sekarang pertanyaannya, kalau dia pas 10 gimana? Oke, kita buat angka pas 10. Kita copy aja ini. Cut. Set W 10. Kemudian kita 11 ya. Cut. Kita buat 11. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, dia lebarnya 10. Bagaimana jadinya? Apa yang terjadi kalau lebarnya 10 tapi angkanya lebih dari 10? Apa yang dicatat? Kita perhatikan. Nah, kalau lebih dia dicetak semua ya. Jadi kalau lebih dicetak semua. Oke, tambah lagi. Ya, dicetak semua. Ini artinya kalau kalian mau rapi, maka kita harus tahu pasti berapa sih lebar maksimumnya. Sehingga tidak terjadi seperti ini. Maka kita set ini 12, misalnya kita lebar maksimumnya 12, maka kita set 12. Sehingga nanti dia sama. Ya, seperti ini sama ya, tiga ini. Seperti itu. Oke, itu tentang set W. Sekarang kita lanjut ke yang ke berapa tadi? Yang ketiga yaitu tentang headstream. I/O ketiga yaitu tentang headstream. Sudah pernah saya jalankan. Oke. Lihat dulu. Nah, ini contoh dari upstream. Kita include header headstream karena kita memanipulasi file. Oke, kalau saya jalankan, perhatikan di sini ya, di kiri ini tidak ada file txt ya, adanya md. Kalau kita jalankan, di sini akan ada contoh file txt di sini, membuat file contoh file txt. Maka di sini akan muncul. Kita jalankan, compile dulu, jalankan titik garis miring headstream .cpp. Ya, buat file baru. Isinya pasti ini, belajar membuat file. Sekarang, bagaimana kalau sudah ada dia? Kita ubah menjadi, kita biarkan, kita tambahin belajar membuat file. Belajar membuat file. Kalau sudah ada, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sekarang kita jalankan lagi. Apakah dia menimpa isinya atau error atau bagaimana? Coba kita lihat. Jalankan. Nah, apakah isinya berubah? Kita lihat txt-nya. Ya, berubah. Kita ganti nama filenya, misalnya ini file baru, ini file baru. Isinya ya biarkan isinya, nanti harusnya sama isinya. Kita compile, jalankan lagi. Nah, ini file baru, isinya sama dengan txt. Apakah bisa jadi extension lain? Bisa. Misalnya filenya jadi HTML. File baru HTML. Terus supaya enak dibaca. File baru. Bisa nggak pakai tanda hubung? Kita compile. Jalankan lagi upstream. File baru. Oke. Ya, demikianlah tentang input-output di C++. Di sini saya hanya memberikan beberapa contoh yang umum saja. Oke, terima kasih.